تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yang pertama ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Ada dua tempat dari surah Al-Baqarah yang ingin saya jelaskan di sini terkait dengan ayat-ayatnya. Yang paling pertama itu adalah ayat yang merupakan rujukan pokok, sudah menjadi pembicaraan manusia, tumpuan hukum terkait dengan puasa ini di bulan Ramadan. Yaitu ayat yang ke-183 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Baik. Kita mulai dari ayat ini sebelum membaca beberapa ayat setelahnya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada kaidah tafsir ya, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau kamu mendengar di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i bihi sam'ak, maka pasang baik-baik telingamu. Setelahnya itu hanya ada dua. Perintah Allah perintahkan, atau larangan Allah larang dari. Iya. Jadi begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Banyak orang lain yang dimaksud. Iya. Kalau kita tidak merasa terpanggil dengan seruan tersebut, berarti itu masalah besar untuk kita. Mana keimanan itu? Iya. Sebab ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya pengagungan para sahabat itu indah sekali. Pasang baik-baik pendengaranmu. Kita punya kepentingan di sini. Punya kepentingan. Dia harusnya menganggap dirinya yang dimaksudkan di dalam ayat ketika dia dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan itu ada amalan-amalan, ada ucapan-ucapan. Keimanan itu ada kewajiban-kewajibannya, ada konsekuensinya, ada dasar-dasar keabsahannya, ada cabang-cabangnya, ada kesempurnaannya. Karena berbagai bentuk keimanan di dalam Al-Quran, panggilan untuk orang-orang yang beriman, pekerjaannya orang yang beriman, pujian untuk orang yang beriman, dan semisal dengan itu. Maka ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nah, ini pasang baik-baik pendengaran.
Itu ada kerinduan ya dipanggil seperti itu untuk seorang mukmin. Ini subhanallah, anugerah Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa seperti itu. Iya. Karena itu makna-makna keimanan itu besar sekali dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajarkan pada anak-anaknya mencintai Abu Bakar dan Umar. Ini mencintai Abu Bakar dan Umar. Sebab itu bagian dari keimanan. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya bertutur kata yang jujur. Iya. Cabang-cabang keimanan itu sangat indah sekali. Sesuatu, hati itu kalau sudah terikat dengan sesuatu, dia merindukan sesuatu itu. Dia mencintainya. Dia mencintainya. Maka itulah dengannya kita itu selalu mengontrol hati kita. Ya kalau sudah dekat Ramadan, lalu hatinya itu selalu rindu, bersiap untuknya. Nah, ini hati bukan sembarang hati. Tapi kalau dia nggak ada perhatian terkait dengan hal tersebut, dia tahunya Ramadan itu nanti begitu manusia habis sholat isya ramai di masjid, oh ini sudah sholat tarawih ya, satu Ramadan apa besok? Baru dia tahu besok Ramadan. Iya. Seperti tamu datang begitu, sudah datang tamunya, dia masih belum tahu bahwa ada tamu. Padahal tamu ini datang itu selalu ada waktunya. Setiap berlalu 11 bulan pasti tamu ini datang. Berlalu 11 bulan pasti dia datang. Jangan dia bilang, oh saya nggak tahu ada tamu mau datang. Nggak ada kata seperti itu. Itu kadang kita harus lihat dari etika kita sendiri, dari akhlak kita sendiri. Nah, kalau tamu ini sebelum datangnya kita sudah siapkan untuk menyambutnya, kita persiapkan hal yang besar untuk hal itu, maka itulah orang yang paling memuliakan tamu dan paling beruntung. Apalagi tamu ini datang dengan berbagai keberkahan, berbagai kebaikan. Iya. Bisa aja saya misalnya datang ya satu tempat, saya sudah banyak siapkan hadiah, tapi saya lihat tuan rumahnya mukanya masam-masam semua. Misalnya, akhirnya hadiah saya nggak jadi keluar karena saya lihat mukanya masam begitu. Atau datang kayak tidak ada perhatian. Ya. Itu bahasa-bahasa ketaatan kadang dibahasakan seperti itu oleh para ulama supaya kita menata diri. Sama dengan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu lebih besar daripada puasa. Lebih besar daripada puasa. Itu kata Ibnul Qayyim, sholat 5 waktu itu bagaikan perjamuan Allah untuk hamba-hambanya. 5 kali sehari diundang, dijamu. Coba bayangkan kalau dia datang ke masjid, ya, di perjamuannya ini dengan berbagai keuntungannya. Sebelum datang, orang yang datang paling awal dapat hadiah, dapat keberuntungan. Ketika masuk di dalam berbagai kebaikan, berbagai keberuntungan, sisa diambil sendiri. Tapi ada juga yang datang sholat malas-malasan, datangnya paling terlambat. Ya. Orang-orang mengambil hadiah, dia cuma ngantuk-ngantuk saja. Karena kadang sholatnya, pikirannya kemana, sholatnya kemana. Nggak berhubungan.
ibadah-ibadah itu kadang kita perlu merenunginya sebagai sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Karunia yang harusnya kita sambut dengan baik. Jadi begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditegaskan dulu kewajiban. Iya. Dan ini pokok di dalam beragama. Tidak usah tanya-tanya kenapa diwajibkan. So, beragama itu bukan untuk hal itu. Beragama itu adalah al-khudu' wa taslim. Mendengar, merendah diri, dan penuh penerimaan. Itu agama. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu dalam beragama. Jadi hatinya itu selalu diikat perintah-perintah itu dengan aturan syariat. Maka aturan pada puasa ini kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini yang mengikatnya. Dia tahu ini wajib atas dirinya. Kalau tidak dia laksanakan, dia akan memikul dosa. Kewajiban ini kalau dia tidak kerjakan, dia tidak terlepas dari tanggung jawab. Itu kewajiban namanya. Dan itu nggak ada masalah. Biasakan diri. Dalam beragama kita senang untuk memikulnya. Iya. Ini pembelajaran ya dari ayat ini. Barulah setelah diterangkan kewajiban, umat Islam ini diberi 3 hiburan, 3 pembesar hati setelahnya. 3 hal yang membesarkan hati, meringankan mereka dan mereka bergembira dengannya. Pembesar hati yang pertama, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya kalau kita dengar ini puasa wajib, kan berat ya? Wajib. Ya. Misalnya ada anak dihukum sama gurunya. Dia sendiri. Ya. Kamu dihukum. Terlambat. Akhirnya dia diperintah kerja apa begitu. Anggaplah disuruh mengepel, menyapu, seperti biasanya kita di sekolah-sekolah dulu ya. Baik. Ternyata setelah itu dia masuk ke kelas, dia dapati teman-temannya juga seperti itu. Disuruh membersihkan, mengepel karena terlambat juga. Akhirnya kira-kira hatinya gimana? Jadi ringan, oh rupanya bukan cuma saya yang dihukum. Ya kan begitu? Ya, itu ringan. Tapi kalau dia menganggap dirinya sendiri, biasanya berat. Jadi ini puasa ketika didengar telah wajib atas kalian puasa, biasanya jiwa itu berat. Tapi begitu diterangkan telah diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, menjadi ringan. Oh rupanya ini bukan kewajiban pada kita aja. Ini berlaku juga di umat-umat lalu. Di umat-umat para nabi dan para rasul yang terdahulu sebelum kita umat Islam. Kita umat Islam ini umat yang terakhir di atas muka bumi. Umat yang ke-70. Umat Islam ini umat yang terakhir dan umat yang ke-70. Karena itu syah dari Nabi SAW beliau bersabda dalam hadits Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha ala Allah Ta'ala. Kalian umat Islam itu menggenapkan 70 umat, dan kalian adalah umat yang paling afdal dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehebatan umat Islam ya. Sampai Nabi SAW bersabda, nahnul akhiruna sabiquna dukhulanil jannah. Kami adalah umat yang paling terakhir
tapi umat yang paling pertama masuk surga. Paling terakhir, tapi yang paling pertama masuk surga. Iya. Jadi begitu disebut puasa ini wajib atas kalian, tapi kewajiban puasa ternyata sudah ada pada umat-umat sebelum kita. Ada mereka diwajibkan puasa juga. Nah, ini akan menjadi ringan. Menjadi ringan hal ini atas diri kita. Apalagi kalau dipahami makna yang lain. Kalau setiap umat atau umat-umat yang telah lalu juga berpuasa, ada syariat puasa. Berarti syariat puasa ini bukan syariat sembarangan. Bukan syariat sembarangan. Syariat puasa ini pasti syariat istimewa. Makanya ada di umat-umat yang telah lalu, dan umat ini diistimewakan juga dengannya. Karena itu Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat dalam hadits riwayat Musnad Imam Ahmad. Kata beliau, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa. Iya. Nah, ini membuat umat Islam itu bergembira. Untuk seorang mukmin kegembiranya sudah dua ya. Dia dikasih perintah, mukmin itu gembira dengan perintah apa saja. Sebab ini tantangan keimanan. Hal yang dengannya dia ingin meningkatkan keimanannya, diwajibkan pun gak ada masalah bagi dia. Tapi kalau asal tabiat manusia, biasanya kalau diperintah itu berat, asal tabiat. Nah, itu indahnya agama kita. Makanya agama ini pensyariatannya itu mudah. Jangan bilang oh puasa itu berat, menahan lapar dahaga dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya. Itu berat di hitungan siapa? Tapi kalau syariat puasa itu sendiri, itu bagian dari agama, berarti itu adalah kemudahan. Itu adalah kemudahan. Bayangkan dalam 12 bulan, kewajiban kita cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Itu pun akan datang nanti pada kelanjutan ayat, hal yang memperingan, menyebabkan puasa ini menjadi ringan bagi umat Islam. Iya. Dan ini dari keindahan syariat ya. Jadi sudah dapat dari keimanannya, dia terima pula rupanya ini keutamaan ada di umat-umat telah lalu juga. Kemudian di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Dan ini pembesar hati yang kedua, supaya kalian bertakwa. Nah, ini manfaat dari puasa, hikmah dari puasa, tujuan dari puasa. Puasa itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Puasa itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.